Shalom. Setelah saya menyelesaikan suratan Roma, maka hari ini saya memulaikan 1 dan 2 Korintus. 1 dan 2 Korintus itu terkena kolam pembasuhan. Setiap imam-imam yang mau melayani dalam rumah Tuhan harus membasuh tangan dan kakinya, dan itu menunjuk kepada baptisan air. Makna dari baptisan air adalah lahir baru, atau saya mengistilahkan New Age, itu tatanan baru. Kehidupan yang mengikuti tatanan baru, maka dia bisa berlanjut untuk mengikuti kerohanian sesuai dengan firman Allah. Pasal 1 ayat 1 sampai 17, kolam pembasuhan. Ayat 1 sampai 9, jemaat ada di dalam kekayaan kebangkitan. Ayat 10 sampai 17, dari Kristus, bukan dari manusia yang lain. Dari tema ini, kita sekarang membaca di dalam ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Di sini kita melihat bahwa jemaat atau jemaat Korintus khususnya dan jemaat pada umumnya disebut orang kudus. Orang kudus ini dalam artian orang yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini berarti dibandingkan dengan orang yang tidak berseru, orang yang tidak memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak menerima nama Yesus Kristus. Itu digolongkan orang kudus. Sedangkan kekudusan itu sendiri sebuah proses dari penuh Roh Kudus, maka dia masuk ruangan kudus, yaitu dikuduskan oleh firman dan perjamuan suci, oleh persekutuan, dan oleh doa penyembahan. Yaitu pengudusan sampai mencapai kudus 100%. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kita berlanjut terus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jemaat Korintus tergolong orang yang kaya perkataan dan pengetahuan. Perkataan perbendaharaan katanya banyak yang modern, apalagi sekarang. Ya, juga pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu sendiri kalau tidak dilaksanakan membuat orang jadi sombong. Nah, itu harus hati-hati dengan pengetahuan.
Dan perkataan dan pengetahuan ini sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Kolose pasal 2 ayat 3. Jadi bukan ngawur perkataannya kesana kemari, pengetahuannya hanya melulu persoalan dunia, bukan seperti itu. Pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang Allah, atau teologi, itu bisa diacungi jempol oleh Rasul Paulus. Namun sayangnya, bahwa jemaat Korintus yang kaya dalam bermacam perkataan dan pengetahuan, ternyata di dalamnya, kalau Rasul Paulus melihat lebih dalam lagi, ada perpecahan. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Dan Paulus sampai mengatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, untuk itu dia tidak bisa berkata-kata perkara rohani. Karena jemaat itu masih duniawi. Bukti dari perpecahan itu adalah bahwa mereka masih manusia duniawi. Untuk itu, kita membaca ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Blok-blokan begitu. Jemaat kalau ada blok-blokan gitu tidak sehat. Dan itu sebagai bukti bahwa jemaat itu masih belum rohani. Maka Rasul Paulus tetap harus memberitakan Injil. Ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Pemberitaan Rasul Paulus tidak mengumpulkan kata-kata yang muluk-muluk. Apalagi kalau yang tidak dimengerti. Tetapi perkataan yang mengandung kesaksian tentang Kristus. Itu pemberitaan Injilnya. Dan dia tegas bahwa Kristus itu satu. Bukan seperti kata jemaat Korintus, aku bloknya Apolos, bloknya Paulus. Tidak seperti itu. Jadi, Rasul Paulus menekankan dalam pemberitaan Injilnya bahwa dia memberitakan Injil itu tidak dengan hikmat, kepandaian manusia, perkataan manusia, tetapi salib Kristus itu diutamakan, dikedepankan. Dan ini yang
menjadi tolok ukur dari pemberita Injil. Sampai di sini firman Tuhan. Amin.